Kita mulai lagi, sudah 19.35. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Mungdhiri dan kita sudah sampai pada babun kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Bab ditetapkan kepada setiap manusia bagian dia dari perbuatan zina. Yang dimaksud di sini adalah zina-zina kecil. 1850. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata fal 'ainani zinahuma an-nadhar, maksudnya melihat kepada yang haram. Wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisanu zinahul kalam wal yadu zinahul batash. Batas ini kalau di kamus-kamus itu artinya pukulan yang keras ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah menyentuh yang tidak halal untuk disentuh. Misalnya menyentuh perempuan ajnabi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyat'ana fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid. Sungguh ditusuk kepala dengan jarum besi lebih bagus daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Warijlu zinahal khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna. Ini semuanya adalah zina-zina kecil. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuh, ini maksudnya zina besarnya. Nah, zina-zina kecil ini termasuk dosa-dosa kecil yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada surah An-Najm. Allah mengatakan illal lamam. Maka lamam itu contohnya menurut Ibnu Abbas adalah hadis ini. Babu tasrifillahil qulub kaifa syaa. Bab membolak-balikkannya Allah terhadap hati manusia sesuai dengan kehendak Allah. Fadhal. Billahi kami amri kami al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna quluba bani adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin yusarrifuhu haythu yasha'u. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Lafal hadis ini sarrif qulubana ala ta'atik. Dalam riwayat yang lain ila ta'atik, maka dua-duanya bisa kita pakai. Ada juga yang lain yaitu tsabbit qalbi ala ta'atik. Maka 3 riwayat berarti. Dan ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Babu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas Islam. Fitrah nama lain dari Islam. Fadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama Tuntajil bahimah. Kama tuntajil bahimatu bahimatan jam'a'ul. Bahimatan jam'a karena sebagai maf'ul. Tuntaju melahirkan. Ya, jadi tuntaju ini meskipun dengan bentuk bentuk mabni ma'lum, tapi maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah majhul, tapi maksudnya adalah ma'lum. Bahimatan jam'a, binatang yang sempurna. Betul. Jada'a yang terpotong anggota tubuhnya seperti telinganya dan sebagainya. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dan ini menunjukkan bahwa untuk membaca ayat Quran apabila tidak untuk tilawah, maka tidak perlu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena itulah yang sesuai dengan sunnah salaf dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babun ma dzukira fi auladil musyrikin, bab yang disebutkan tentang anak-anak kaum musyrikin, yaitu yang mati masih belum balik di antara anak-anak kaum musyrikin.
53 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atfalil musyrikin qala Allahu a'lamu bima kanu 'amilin il khalaqahum. Ini disabdakan oleh Nabi sebelum beliau mendapatkan wahyu bahwasanya anak-anak musyrikin ini mereka masuk di surga. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda atfalul musyrikin khadamu ahlil jannah. Anak-anaknya orang musyrik itu menjadi pembantu-pembantu bagi penghuni jannah. Hadis riwayat Tabarani dan disahihkan oleh Al-Albani. Tapi memang tentang anak-anak musyrik ini ada khilafiyah di antara para ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat mayoritas ulama, mereka adalah ahli neraka, mengikuti bapak-bapak mereka. At-tabi'u tabi', sehingga mengikuti bapaknya. Pendapat muhaqqiqin bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Karena kalau dikatakan mereka penghuni neraka bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak. Misalnya la taziru waziratun wizra ukhra. Misalnya lagi wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Pendapat yang ketiga tawakuf, tidak mau menyampaikan apapun dalam hal ini. Babun fil ghulam alladhi qatalahu al-Khadir. Anak yang dibunuh oleh Nabi Khadir. Fadhal. Kalau dia hidup la arhaqa abawih, sungguh akan menyebabkan kedua orang tuanya menjadi melampaui batas dan kafir. Ini karena saking cintanya orang tua itu kepada anak tersebut. Nah, maka karena anaknya kafir, orang tuanya yang muslim, saking cintanya dia akan menjadi kafir sebagaimana anaknya. Nah, maka untuk menutup mafsadat tadi dibunuh oleh Nabi Khadir atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Khadir ini bukanlah seorang rasul, tapi dia hanya seorang nabi. Kaidahnya adalah semua nabi yang disebut namanya dalam Quran, mereka adalah rasul. Maka tidak mungkin ada nabi yang disebut namanya dalam Quran dia bukan rasul, tidak mungkin menurut kaidah ini. Babun fi dzikri man mata minas sibyan, bab tentang orang yang mati dari kalangan anak kecil. Wa khalqi ahlil jannati wan nari wa hum fi aslabi abaihim, dan diciptakannya calon penghuni surga dan neraka ketika orang masih dalam sulbinya bapak-bapak mereka, yaitu masih menjadi roh di dalam alam roh. Fadhal. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sulbiyin minal ansari. Faqultu ya Rasulullah tuza lihada isturuni asafiril jannati lam ya'ma bisul'ah wa lam yuktihi. Qala awa ghayra dhalika ya Aisyatu inna allaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi asrati abaihim wa khalaqa lin nari ahlan menjelaskan hadis ini, hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya Nabi Adam 2 kali. Usapan pertama Allah mengatakan hadhihi fil jannah wala ubali. Kemudian usapan yang kedua Allah mengatakan hadhihi finnar wala ubali. Nah, maka itulah yang dimaksud khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Hadis yang lain bahwasanya manusia ini sudah ditetapkan sebagai ahli surga atau ahli neraka dalam perut ibunya masing-masing, sebagaimana hadis arba'in yang sering kita baca. Demikian juga sabda Nabi SAW, beliau mengatakan khalaqallahu Yahya fi batni ummihi mu'minan wa khalaqa Fir'aun fi batni ummihi kafiran. Jadi Fir'aun sudah kafir sejak di perut ibunya dan Yahya sudah muslim sejak di perut ibunya. Berarti penetapannya 2 kali ya, ketika masih di alam arwah, kemudian yang kedua ketika sudah menjadi janin. Sampai di sini sudah selesai kitab ini, kemudian kita lanjutkan kitabul ilmi. Babun fi raf'il ilmi wa dhuhuril jahl. Bab tentang diangkatnya ilmu dan munculnya kebodohan. 56 wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ala uhaddithukum haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithukum ahadun ba'di sami'ahu minhu. Inna min asyratis sa'ah, ada 5 di sini tanda kiamat.
Yang pertama ayyurfa'al ilm, diangkat ilmu. Yang kedua wayadharul jahal, sehingga kebodohan merajalela. Yang ketiga wayabsuaz zina, zina tersebar. Yang keempat wayushrabal khamr, minuman keras ditenggak. Yang kelima wayadhhabar rijal wa tabqan nisa. Banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki. Ini dari 5 ini menurut saya hampir semuanya sudah ada kecuali nomor 5. Karena nomor 5 ini ya di banyak tempat masih imbang atau masih banyak laki-lakinya. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun, sehingga 50 wanita ada satu pengurus saja. Di sini disebutkan khamsin, 50. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan 40, yaitu Rasul mengatakan wa yurar rajulu al-wahidu yatba'uhu arba'una imra'atan yaludhna bihi. Dan dilihat seorang laki-laki diikuti oleh 4 wanita yang mereka yaludhna bihi, yaitu apa? Yaltaji'na ilaihi, mereka berlindung kepadanya. Maka ini maksudnya kalau dikompromikan adalah satu masa itu 1:40, satu masa 1:50, berarti semakin sedikit lagi para wanitanya. Babun fi qabdil ilm, bab tentang dicabutnya ilmu. Fadhal. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabu az-zamanu wa yutafadu al-ilmu wa tadharu al-fitanu wa yulqas-suffu wa yakthuru al-harshu qalu wa mal harshu qala al-qatlu. Tambah ini berarti tanda-tanda kiamat jadi ada 9 ya. Yang keenam yataqarabu zaman. Zaman menjadi dekat. Menjadi dekat ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang dipilih oleh Imam Nawawi maksudnya dekat kepada kiamat. Tafsiran yang kedua, dan ini lebih bagus menurut saya, yaitu sabda Nabi SAW, riwayat Tirmidzi, yataqarabuz zaman fatakunus sanatu kasyahr. Zaman ini akan menjadi dekat maksudnya pendek. Nah, kemudian dijelaskan oleh Nabi, yaitu 1 tahun menjadi seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 Jumat. 1 Jumat seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 saat atau 1 jam. Dan 1 jam seperti kaddormati binar, seperti menyalakan api yang sangat sangat cepat sekali. Ini 2 tafsiran untuk yataqarabuz zaman. Kemudian tanda yang ke-7 tadharul fitan, munculnya fitnah. Tanda ke-8 yulqas syuhu, dilemparkannya pelit, yaitu dimasukkannya pelit dalam hati-hati manusia. Kemudian yang ke-9 yakthurul harju, banyaknya pembunuhan. Kemudian babun fi qabdil ilmi bi qabdil ulama, dicabutnya ilmu dengan dimatikannya para ulama. Betul. An Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidu al-ilma bi qabdil ulama'i hatta idza lam yatruk aliman ittaqadan nasu ru'usan juhalan fa'isfatu izu fa'abtahu buhayri ilmin fasallu wa adallu. Ini tanda kiamat yang lain, yaitu orang-orang yang dimintai fatwa adalah orang-orang yang bodoh karena mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Dalam riwayat ini ru'usan, dalam riwayat Musnad Ahmad ru'asa'a, dan itu yang dipakai oleh Ustaz Mudzakir di dalam kitab beliau As-Situnan Nafi'ah, ru'asa'a juhalan. Kalau ru'asa jamak dari ra'is, kalau ru'us jamak dari ra'as, ya sama saja sebenarnya. Tapi maksudnya 2 lafal itu ada dalam hadis. Babun man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah fil Islam. Orang yang memberikan contoh yang baik atau buruk di dalam Islam. 59 wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala jaa'a nasun minal a'rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihimus sufu fara'asu ahalihim qad asabathum hajatun ay faqrun. Fahatha an-nasa 'ala as-sadaqati fa'abta'u anhu hatta ru'ya dhalika fi wajhihi. Qala thumma inna rajulan minal ansari jaa'a bi surratin min warikin, dengan satu wadah dari warik, yaitu perak. Thumma jaa'a akhar thumma tataba'u hatta 'urifa as-sururu fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau bahagia itu diungkapkan oleh para sahabat wajahnya seperti bulan yang purnama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba 'alaihi mithlu wizri man 'amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'.
Ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dan memang istilah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah ini muncul dari ulama salaf. Imam Syafi'i juga mengatakan, beliau mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari. Bid'ah ada dua macam. Ada yang mahmudah, yang terpuji, ada yang mazmumah, yang tercela. Beliau katakan, fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah Nabi itu yang terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Adapun bid'ah yang menyelisih sunnah Nabi itulah yang tercela. Nah, maka tidak semua perkara yang baru yang tidak ada di masa Nabi SAW itu menurut Imam Syafi'i berarti tercela. Kalau dia itu tidak ada di masa Nabi, tetapi sudah terpayungi oleh dalil umum, maka tidak ada masalah seperti itu. Misalnya pembuatan pesantren dulu sama sekali tidak ada. Kemudian menghafalkan Al-Quran dengan kelas-kelas atau target-target tertentu. Nah, di masa Nabi SAW tidak seperti itu. Tapi kemudian kita membuat pesantren tahfidz dengan target-target dan kelas-kelas tertentu. Tidak ada masalah seperti itu. Karena itu sudah masuk dalam bab umum, yaitu wajibnya mempelajari ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Maka ringkasnya, istilah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah atau mahmudah dan madmumah ini bukan satu istilah yang salah, karena istilah ini muncul justru dari salaf. Ya. Adapun yang mengingkari istilah ini adalah sebagian kecil daripada ulama, bukan mayoritas tapi malah sebagian kecil, termasuk di antaranya adalah Syatibi dan yang lain-lainnya. Bab man da'a ila hudan aw dalalah. 1860 silakan. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri bi ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Karena itu orang yang paling besar pahalanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua amal kita ini dari ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para pengajar itu juga termasuk yang mendapatkan pahala yang besar dengan sebab mereka adalah da'a ila huda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allama ayatan min kitabillah falahu thawabuha ma tuliyat." Seseorang yang mengajarkan satu ayat saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala ayat tadi selama masih dibaca orang sampai hari kiamat. Babun fi katbatil Qur'ani. Enggak ada harakatnya itu ya. Mungkin katabah ya, para penulis atau pencatat Al-Quran. Wa tahdhir minal kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ancaman dari dusta dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Tuhadithu anni wa la haraja. Wa man kadaba alayya qala hammanun asibuhu qala muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada tiga masalah. Yang pertama, la taktubu anni, larangan menulis hadis Nabi SAW ini hanya di awal Islam, ketika masih belum banyak yang hafal Quran, sehingga dikhawatirkan akan tercampur aduk antara Quran dan hadis. Nah, ketika sudah banyak yang hafal Quran, kemudian diubah hukumnya oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Dawud, beliau mengatakan, uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhriju minhu illa haqqun. Tulislah, tidaklah keluar darinya kecuali kebenaran. Sambil beliau menunjuk kepada mulutnya. Artinya sabda saya ini semuanya adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini diragukan oleh Hammam apakah rawi mengatakan muta'ammidan ataukah tidak. Tetapi dalam hadis-hadis yang lain kata-kata muta'ammidan ini sahih, sabit, sehingga keraguan-raguan Hammam ini tidak ada masalah, tidak menyebabkan hadis ini menjadi dhaif ya, karena rawi yang lain tidak ragu-ragu. Kemudian hadis ini termasuk hadis yang mutawatir menurut para ulama rahimahumullahu taala. 62, tafadhal. Anil Mughirah bin Syu'bah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna kadiban alayya laisa kaqadi in ala ahadin. Faman kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar.
dusta atas nama Nabi tidak seperti dusta atas nama selain Nabi, karena Nabi bicara dari wahyu, sehingga dusta atas nama Nabi sama dengan dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa dusta atas nama Nabi termasuk dosa besar karena diancam dengan neraka. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa atau sebagian ulama mengatakan bahwa dosa besar itu yang diancam dari salah satu 4, laknat Allah, murka Allah, neraka, atau hukuman had di dunia. Ini termasuk yang ketiga, yaitu diancam dengan neraka. 63 an Samurah bin Jundubin atau Jundabin wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haddatsa anni bi haditsin yura, di situ yura atau yara? Yura, ya. Boleh dibaca dua bacaan. Kalau yura artinya yadhunnu, dia mengira. Kalau yara dia mengetahui. Tetapi yang lebih banyak atau yang masyhur adalah bacaan yura. Yura annahu kadzibun, yang dia menyangka bahwa hadis yang dia sampaikan itu adalah dusta, fahuwa ahadul kadzibin. Kadzibin atau kadzibain? Kadzibin itu yang masyhur, tapi boleh dibaca kadzibain. Kalau kadzibain berarti dua orang yang berdusta, yang satu adalah pemalsu hadis, yang kedua adalah man haddatsa, yang menyampaikan hadis palsu tadi. Kalau kadzibin ya maksudnya adalah jumlatil kadzibin. Maka bacaan yang masyhur yura kadzibin. Bacaan yang boleh yara kadzibain. Kitab doa, kitab tentang doa. Babun fi asma'illahi azza wa jalla wa fi man ahsaha. Bab tentang asma Allah dan orang yang ahsaha. Kata-kata ahsa diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat muhaqqiqin termasuk Imam Bukhari, ahsa itu artinya menghafal. Dalilnya hadis yang akan kita baca ini. Tafadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man hafidhaha dakhala al-jannata wallahu witrun yuhibbul witra. Ya, jadi Imam Bukhari memakai kaidah al-hadits yufassiru ba'dahu ba'dhan, sehingga hadis ini menafsirkan kata-kata ahsaha dalam riwayat yang lain. Dan inilah tampaknya pendapat yang dipilih oleh Imam Mundhiri, sehingga beliau setelah menampilkan bab ahsaha, beliau menampilkan hadis hafidhaha ini. Pendapat yang kedua, bahwa ahsaha itu maksudnya adalah ataqaha, yang mampu untuk melakukan konsekuensi dari nama-nama tadi. Kalau kita mengatakan Ar-Razzaq berarti hanya mencari rezeki yang halal saja, karena konsekuensi dari meyakini Ar-Razzaq tidak akan mengambil harta yang haram. Pendapat yang ketiga, ahsaha itu yaitu menyebutkan semuanya dalam doa. Jadi kalau ada 99 nama, ya 99 nama tadi dipanggil semuanya pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 99 ini bukan batasan, tetapi maksudnya 99 nama yang memiliki fadilah ini. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca doa, as'aluka bi kullis min huwa laka. Kemudian di situ ada awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Saya minta dengan semua namamu, termasuk nama yang hanya engkau sendiri yang mengetahuinya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Bab du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak ya, tapi di sini ditampilkan oleh beliau jumlatan min dzalika. Tafadhal. An Farwata bin Nawfal al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala sa'atu Aisyata amma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihillah. Qalat kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Doa ada dua macam. Yang pertama masalah permintaan, yang kedua isti'adzah, perlindungan. Nah, di sini termasuk yang isti'adzah. Nah, doa-doa Nabi antara dua itu, antara isti'adzah dengan masalah. Fadhal, Ustaz. Fadhal. Di atas saja. Nam, fadhal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, dan denganmu saya bertengkar. Bertengkar maksudnya berhujjah atau berperang.
Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta. A'udzu bi'izzatika menunjukkan bolehnya berlindung dengan sifat Allah, karena izzah ini salah satu dari sifat-sifat Allah. Sebagaimana sumpah boleh dengan nama Allah atau sifat Allah. Nah, berlindung pun juga boleh dengan nama Allah atau sifat Allah. Contoh yang lain, a'udzu bikalimatillahi tammah. Kalimat ini termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutu. Antal hayyul ladzi la yamut. La yamut ini mencakup juga tidur, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naumu akhul mauti wa la yanamu ahlul jannah." Tidur itu adalah saudaranya kematian. Nah, ketika Allah itu tidak mati, artinya tidak mengalami mati yang besar maupun yang kecil, yaitu tidur tersebut. Dan itu sudah terwakili dengan la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. 67. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kana fi safarin wa ashara, dan sudah masuk waktu sahur, yaqulu mengatakan sami'a sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina. Ini kalimatnya berita, tetapi maksudnya adalah perintah, ya. Sami'a sami'un, hendaklah mendengar orang yang mendengar. 1867, ya. Bihamdillahi, dengan pujian kami kepada Allah, wa husni balaihi alaina, dan bagusnya pemberian Allah kepada kami. Bala itu bisa diartikan nikmat, bisa diartikan apa? Ujian. Nah, yang cocok di sini adalah pemberian atau nikmat. Rabbana sahibna, ya Allah temanilah kami. Temanilah maksudnya jagalah kami. Wa afdil alaina, berilah fadilah kepada kami. A'idzan billahi minan nar, dalam keadaan berlindung kepada Allah dari neraka. Nah, dalam bahasa Arab seringkali kata-kata kalimat berita tapi maksudnya adalah perintah. Seperti di sini sami'a sami'un ay liyasma' sami'un. Liyasma' kullu sami'in, ya. Demikian juga Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ternyata Rasulullah mengatakan kunu ikhwanan kama amarakumullah. Berarti innamal mu'minuna ikhwah itu adalah berita tapi maksudnya perintah. Fadhal. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yad'u bi hadzal du'a. Allahumma firli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma firli jiddi wa hazri wa khata'i wa amti wa kullu dhalika indi. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa ad-du'a mahallun lit-ta'kid. Jadi doa itu tempatnya untuk kita menegaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini disebutkan bermacam-macam dosa yang ada pada manusia. Jiddi, hazli, khata'i, amdi. Ini sebenarnya kalau diringkas dzanbi sudah selesai masalah. Tetapi kenapa disebutkan banyak seperti ini? Ini karena ad-du'a mahallun lit-ta'kid, ya. Demikian juga disebutkan oleh para ulama kaidah ini, ad-du'a mahallun lit-ta'kid, pada doa untuk orang yang menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Nah, ini kenapa laka alaika? Maknanya sama sebenarnya, tapi disebutkan dua kali untuk takkid, dan disebutkan dengan laka dan alaika untuk tanawwu'. Demikian juga untuk menunjukkan bahwa berkah itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibaca pada kitab Mir'atul Mafatih, Syarah Mishkatul Mashabih. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwasanya barakallahu laka ini untuk perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita. Baraka alaika itu untuk perkara-perkara yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, tapi malah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran katanya dari Ustaz Mudzakir, saya belum mendengar dari beliau, wallahu alam. Kemudian tafsiran yang ketiga, wa baraka alaika, itu dalam masalah beban terhadap kehidupan bersama istri ini, karena kita harus menafkahi dia ketika ada lahir anak, kita keluar nafkah dan seterusnya. Itu yang dimaksud baraka alaika. Fadhal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li fi ibadi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'ashi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syai'.
mati sebagai istirahat dari segala keburukan. Ini adalah orang beriman. Karena kalau orang kafir, mati malah menambah keburukan, yaitu disiksa oleh malaikat mungkar dan malaikat dalam kubur. Ya, mungkin mungkar nakir maupun yang lain. 70. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف Al-ghina ini bukan sebagaimana yang dipaham oleh banyak orang, yaitu banyaknya harta, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menafsirkan sendiri. Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, atadhunnu anna al-ghina kathratal mal? Apakah kamu kira kaya itu adalah banyaknya harta? Kemudian beliau menjelaskan al-ghina ghina nafsi. Yang disebut kaya itu adalah qanaah atau kayanya hati. Fadhal. An Ziyad bin Arqamah qala la aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukli wal harami wa adzabil qabri. Rasulullah berlindung dari haram, yaitu pikun. Dan Ibnu Abbas mengatakan, man qara'al Qur'an lam yuradda ila ardhil umur. Siapa yang hafal Quran, tidak akan dia menjadi pikun. Karena orang yang menghafal Quran ini otaknya selalu olahraga dengan mengulang-ulang hafalannya, sehingga dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abbas mengambil dalil dari perkataannya ini pada kalam Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat." Nah, beliau tafsirkan 'amilus shalihat itu adalah qara'ul Quran, hafal Quran. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Waliyu pengurus, maulaha penolong. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashfa wa min da'watin la yustajabu laha. Di sini da'watin la yustajabu laha. Dalam riwayat yang lain, min du'a illa yusma'. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud, Allahumma inni a'udzubika minal arba'. Kemudian disebutkan 4 ini secara berturutan. Maka ini menunjukkan bolehnya bersajak di dalam doa apabila tidak ditakalluf atau dipaksakan. Maka dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan, ungduris saja aminat doa fajtanibhu. Hindarilah doa bersajak, itu maksudnya adalah yang dipaksakan. Tapi kalau tidak dipaksakan seperti ini, tidak ada masalah. Dan ini bukti bahwa Nabi tidak memaksakan, karena kadang-kadang mengatakan da'watin la yustajabu laha, kadang-kadang da'watin doa illa yusma. Jadi tidak disengaja oleh Nabi SAW untuk selalu bersajak begitu. Adapun yang sering dibuat orang, ya, buku-buku rotib dan sebagainya, itu zahir sekali bahwa itu dipaksakan untuk disajakkan, itu bukan sesuatu yang baik. Babu Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Minta 4 hal, ampunan, rahmat, dan ini yang paling diperlukan oleh orang yang mati, sehingga doa salat jenazah itu cukup apabila dibaca cuma 2 ini bagi orang-orang awam. Allahumma gfir lahu warhamhu, diulang-ulang sudah cukup. Wa'afini warzuqni, afiyah, ini mencakup afiyah dunia dan agama, warzuqni, dan rizki, berikan rizki kepada saya. Hadis berikutnya 72. Wa Nabi Malik al-Asy'ari an nabihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun faqala ya Rasulullah kaifa aqulu hina as'alu rabbi azza wa jalla qala qul Allahumma ighfir li warhamni wa'afini warzuqni wa yajma'u asabi'ahu illa al-ibham. Berarti beliau mensyaratkan 4 hal ini untuk memudahkan orang dalam menghafalkan doa, dan ini adalah termasuk dari asalibu ta'alimin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh oleh Syekh Abu Khuddah dalam kitabnya Al-Asalibut Ta'limiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna haula tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Jadi doa sapu jagat tidak hanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini pun juga termasuk doa sapu jagat. Kemudian doa ini diriwayatkan juga dengan tambahan wahdini. Allahumma ighfirli warhamni. Kemudian wahdini wa'afini warzuqni. Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya kalau ada seseorang masuk Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya 5 doa. Nah, 5 doa ini, 4 ini ditambah dengan wahdini. Babun Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadhal. An Abdul Aziz wa bin Suhaib qala sa'altu Anas radhiyallahu anhu
ayu da'watin kana yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana aktsaru da'watin yad'u biha yaqulu Allahumma atina fid dunya qala wa kana Anasin idza arada ayatu wa fi da'watin da'a biha fa idza arada ayatu wa fi du'ain da'a biha fihi. Hadis ini aktsaru dakwah, doa yang paling banyak dibaca Nabi menurut versi Anas. Adapun menurut versi Ummi Salamah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik atau ala dinik. Kemudian ini termasuk contoh doa yang mengumpulkan dua macamnya, yaitu masalah dan isti'adzah. Atina ini masalah, qina ini isti'adzah. Bab doa bil hidayah wassadat. Bab doa meminta hidayah dan ketepatan. Ini sebenarnya kalau ada Ustaz Karim dia akan paham bahwa saddidu wa qaribu, saddidu itu bukan dekat-dekatkan ya, tapi tepatkan berdasarkan hadis ini. Tafadhal. An Ali radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul Allahumma hdini wa saddidni wal qurbil huda hidayataka tariqah wassadati sadatas sahih. Maksud hadis ini adalah ketika kita berdoa Allahumma hdini, nah pas membaca ihdini itu sambil membayangkan hidayah takat torik. Ketika apa? Tidak tersesat jalan. Ketika membaca saddidni, nah kita bayangkan ketika panah itu tepat sasaran. Maka saddid itu artinya tepatkan, yaitu tepatkan amal saya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu makna saddidu wa qaribu sebagaimana sudah kita bahas kemarin ya. Maka yang dimaksud dekat-dekatkan itu maksudnya qaribunya, bukan apa? Saddidunya. Kalau qaribunya itu mendekat kepada sunnah Rasulullah SAW, tapi itu penjelasan yang saya belum tahu dari kitab yang mana. Adapun yang kita baca kemarin, qaribu itu maksudnya apa? Tawassut, yaitu apa sedang-sedang dalam beramal, tidak ifrat, tidak tafrid, tapi iktisad. Itu makna qaribu. Sebagaimana dalam apa mustalah hadis ya, rajulun muqaribul hadis itu maksudnya hadisnya sedang-sedang, ya tidak ada dahsyat thiqat tapi juga tidak dhaif. Maka muqarib itu maksudnya apa? Orangnya tengah-tengah. Bab doa bima amila minal a'mali shalihah. Bab berdoa dengan apa yang dia amalkan dari amal-amal saleh. Ini maksudnya adalah melakukan tawassul dengan amalan yang sudah kita lakukan karena ikhlas, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama salatatu nafarin yatamashshawna akhadhahumul matar fa'awaw ila gharin fi jabalin fal-khattab ala fami gharihi sahratan min al-jabal. Ghar itu gua, kahfun itu gua. Bedanya kalau kahfun itu yang wasi', yang luas. Fantabaqat alaihim faqala ba'duhum li ba'din unduru a'malan 'amiltumuha shalihatan lillahi fas'allaha ta'ala fiha. Ini ada tadi sakhratun, itu adalah batu yang besar. Kalau hajarun, batu biasa. Allahu yafrujuha anhum. Faqala ahaduhum Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kathirani wa imra'ati wali sibyatun sigharun ar'a alaihim. Fa idza aradtu alaihim halaqtu fabada'tu bi walidayya fasaqaituhuma qabla baniya wa annahu na'abi zata yawmi Asy-syajaru. zata yawmin asy-syajaru. Na'abi jauh bagi saya, zata yaumin asy-syajar, maksudnya cari pohon untuk binatang-binatang ini jauh sekali karena pohon-pohon yang dekat sudah habis. Falam ati hatta amsaitu fawajadtuhuma qad nama fahalaqtu kama kuntu ahluku faji'tu bil khilafi fakuntu inda ru'usihima akrahu an uqidhahuma min nawmihima wa akrahu an asqiya sabiyata qablahuma. Wasabiyatu yatadghawna inda qadamai. Yatadghawna, mereka berteriak-teriak, maksudnya menangis kelaparan karena belum dikasih makan oleh orang ini. Tapi dia tidak mau kasih makan anaknya karena mendahulukan orang tuanya sendiri. Falam yazadalika ta'fi wa ta'bahu hatta tala'al fajr. Dalam penjelasan Habib Novel, dulu saya pernah ngaji sama beliau hadis ini, beliau katakan dia ini memegang mangkok susunya ini pada masa musim dingin ya, sehingga saking dinginnya musim itu sampai mangkoknya itu udah nempel pada kulit tangannya itu, sehingga susah untuk dilepaskan. Nah, tambahan seperti ini saya nggak tahu dari mana ya.
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. Ini kita bayangkan ya, amalan yang sebesar ini cuma bisa membuka sedikit saja dari tertutupnya gua tadi ya. Bagaimana dengan amal kita ya? Masya Allah, apakah bisa untuk tawasul ataukah tidak? وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عمي أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليه نفسها فأبت حتى آتيها ب100 دينار. 100 dinar berapa juta? 1 dinar 4 juta. Berarti 100 dinar itu 400 juta, hampir 1 miliar, setengah miliar. فتعبت حتى جمعت 100 دينار فجئتها بها فلما وقفت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج له. Ini saya nggak paham ya, kenapa kok tidak dinikahi saja gitu. وقال الآخر اللهم إني كنت istajartu ajiran fi faroki arufun. Farok itu wadah yang mencakup 3 sa'. Falamma qada amalahu qala a'tini haqqi. Fa'aradtu alaihi faraqahu faraghiba anhu falam azal asra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'aaha faja'ani. Hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'aaha faja'ani. Faqala ittaqillaha wa la tatlimni haqqi. Qultu idhhab ila tilkal baqari wa ri'aiha fahudha. Faqala ittaqillah wa la tastahzi' bi. Faqultu inni la astahzi'u bik. Khudh dhalikal baqara wa ri'aiha. Fa'akhadahu fadhahaba bihi. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafrij lana ma khatiya. Ini contoh tawassul yang masyru', yaitu dengan menyebutkan amal soleh. Termasuk tawassul yang masyru' adalah dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Termasuk tawassul amal soleh adalah menghafalkan Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh adiknya Ustaz Syihab itu ketika di Saudi ya. Dia di penjara semestinya 6 bulan karena nggak punya visa, sudah habis, sudah mati visanya. Kemudian dia di penjara, saya tanya gimana kondisinya, beliau katakan saya semestinya 6 bulan tapi karena saya tawassul dengan hifdzul Quran, Allah cepatkan menjadi 1 bulan. Bab doa indal karb, bab doa ketika susah. Fadhal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi la ilaha illallah al-azim al-karim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbil ardi rabbul arsyil karim. Ini menunjukkan bahwa doa ketika susah adalah tahlil. Dan makna ini kita temukan dalam beberapa dalil yang lain. Misalnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika dalam perut ikan dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza nazala birajulin karbun aw bala'un, kalau seseorang mengalami susah atau bala kemudian membaca doa Nabi Yunus tadi, maka akan segera dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babun yustajabu lil abd ma lam ya'jal, dikabulkan doa hamba selama dia tidak tergesa-gesa. 77 an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazalu yustajabu lil abd ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal istijal, qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li atau yustajabu li. Di situ yustajabu atau yastajibu? Yustajabuli fa yastahsiru inda dzalik, dia menyesal pada saat itu, wa yad'u doa, kemudian meninggalkan doa. Dan tergesa-gesa seperti ini sumbernya dari setan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaitan, riwayat Tirmidzi, maka menunjukkan bahwa ini yang membisikkannya adalah setan untuk meninggalkan doa seperti ini. Karena itu dalam pelajaran sufi yang saya terima bahwa berdoa itu semata-mata untuk ta'abudan lillahi ta'ala,
Artinya mau dikasih oleh Allah atau tidak itu bukan urusan kita. Ketika kita berdoa yang penting minta aja. Mau dikasih mau tidak itu pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini doa model ilmu tasawuf ya. Menyerahkan, memasrahkan apapun yang kita minta sama Allah karena kita melakukan doa hanya semata-mata ta'abbud dan tidak ada yang lain. Babul apa? Tanpa ihtisab. Ihtisab itu kan mengharap pahala ya. Kalau yang antum maksud apa ini? Apakah mengharap barangnya tadi? Saya pernah dengar Gus Bah juga ngomong seperti yang saya ucapkan ini. Dia mengatakan, kalau saya itu doa ini rapati-pati makbul. Karena orang-orang seperti saya ini sudah pasrah sama Allah. Jadi mau sakit gitu ya minta kesembuhan, tapi hatinya pasrah sama Allah. Mau dikasih sembuh atau tidak, ya terserah. Sehingga orang-orang seperti saya kurang mustajab doanya, kata beliau. Saya pernah dengar kayaknya begitu. Nyatanya Ustaz Fadli yang sering dengar Gus Bah. Pernah dengar nggak? Belum? Berarti lebih sering saya yang dengar. Babul azmi fid du'a wa la yakul in syi'ta. Bab menegaskan dalam doa dan jangan mengatakan jika engkau berkehendak ya Allah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta wa liya'zimni fid du'a fa inna Allah qani'un masa'a. Dalam Riyadhus Shalihin atau yang lain-lain itu biasanya ditambahkan liya'zimil mas'alah. Nah, kata Syekh Albani, tambahan masalah ini adalah salah cetak. Mungkin itu dari syarahnya kemudian digabungkan dalam hadisnya. Yang benar liya'zim fid du'a, enggak ada al-mas'alata. Babun fil laili sa'ah yustajabu fiha. Dalam satu malam, setiap malam itu ada satu waktu yang mustajab doa. Tapi waktunya ini adalah waktu yang mubham sebagaimana Lailatul Qadar, demikian juga sebagaimana waktu yang mustajab pada hari Jumat. Fadhal. Inna fil laili sa'atan la yuwaffiqu fihi rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullu lail. Nah, waktu ini diperselisihkan oleh para ulama, tiga pendapat. Yang pertama mengatakan thuluthul lail, sepertiga malam terakhir, berdasarkan hadis yang akan kita baca nanti. Pendapat yang kedua sahar, yaitu waktu sahur. Kalau waktu sahur itu berarti bagian akhir dari thuluthul lail, berarti lebih sempit lagi ya. Kemudian yang ketiga itu mutlak. Mutlak artinya bisa di awal malam, bisa tengah malam, bisa akhir malam. Dan Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya malam ini adalah malam yang mubham sebagaimana malam Lailatul Qadar. Tujuan dimubhamkannya supaya kita itu semangat berdoa dalam setiap waktu malam, tidak usah peduli apakah itu akhir atau tengah atau awal. Maka teori Imam Ghazali ini kalau kita praktekkan, setiap kita ngelilir itu sempatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu kebiasaan yang jarang dilakukan orang ya. Biasanya melihat jam 12 ya sudah langsung tidur lagi saja. Nah, kalau teorinya Imam Ghazali tidak. Ini ngelilir, ini kamu angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat ini saya pernah dengarkan dari Al-Ustaz Syekhuna Ustaz Mudzakir hafizahullahu taala. Maka ini perlu kita lakukan dalam rangka mencari waktu yang mustajab doa ini setiap malam, baik awal, akhir maupun tengahnya. Wallahu a'lam. Fadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Jadi Allah mengucapkan tiga ucapan. Pertama, siapa yang berdoa dikabulkan. Dua, siapa yang minta dikasih. Tiga, siapa yang minta ampun dikasih ampunan. Tambah satu lagi dalam riwayat yang lain, hal minta ib, apakah ada yang bertobat akan saya terima taubatnya. Dan hadis itu juga sahih riwayat Muslim, hatta yang fajr al-fajr, sampai terbitnya fajar selalu Allah mengucapkan seperti ini. Bab doa inda siyahid tiaga. Antara doa dengan soal ya. Kalau soal itu sebagian dari doa. Jadi setiap soal berarti doa, tapi tidak setiap doa adalah soal. Makanya doa ada dua macam tadi ya. Doa yang masalah dan doa isti'adzah. Maka ini termasuk dari babu dzikril khassi ba'dal 'am. Disebutkan yas'aluni ini khusus setelah yad'uni ini umum.
Bab berdoa inda syahid diyakah. Bab berdoa ketika teriaknya atau bersuaranya ayam-ayam. Fadhal. Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum siyahati diyakati fas'alullaha ta'ala fi fadlihi Min fadlihi. fa innaha ra'at malakan fa idza sami'tum nahi qal himari fata'awwadu billahi min syarri syaitani fa innaha ra'at syaitana. Di tempat saya minasyaitan. Apa ada yang minasyaitan? Semuanya min syarri syaitan. Ada minasyaitan. Nah, berarti ada dua naskah ya. Ada 3 masalah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa binatang-binatang lebih hebat daripada manusia karena dia bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh manusia dan bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Kalau ini hanya membicarakan yang melihat, kalau yang mendengar itu adalah masalah suara mayit yang suara mayit yang mengatakan qaddimuni, demikian juga siksaan kubur. Kemudian yang kedua, hadis ini mengatakan apabila kalian mendengar suara ayam, dalam riwayat yang lain bil laili, di waktu malam. Nah, kata-kata di waktu malam ini menurut para ulama bukan untuk mengkhususkan hukum. Sehingga meskipun kita mendengar suara ayam pada siang hari pun tetap disunahkan untuk kita meminta karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab doanya ini bukan karena malamnya, karena sebabnya adalah fa innaha ra'at malakan. Nah, sehingga mau siang mau malam ya karena sebabnya ada yaitu dia melihat malaikat, maka tetap kita disunahkan untuk berdoa. Kemudian yang ketiga di sini disebutkan suara keledai. Dalam hadis yang lain ditambahkan yaitu nibahal kilabi, suaranya anjing. Maka anjing sama keledai ini kalau bersuara itu karena melihat setan yang tidak kita lihat. Bab doa lil muslim bi dhahril ghaib. Bab mendoakan muslim tanpa diketahui olehnya. Fadli. An Sofwan wa huwa ibn Abdullah bin Sofwan wa kana tahtahu tarda'u qala qatimtu syama fa ataitu Aba Darda fi manjilihi wa la majidhu wa wajadtu ila Darda qala aturidu al-hajjul an wa qultu na'am qalat fad'ullah lana bi khair wa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatu inda ra'sihi malakut muwakkalan kullama ta'ali akhi bil khair qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimisli qala fa kharajtu ila suq falaqitu Aba Darda fa qala li misla dalik yarjihi bisa. Ya, ini fadilahnya menjadi menantunya ulama ya, sehingga dia mendapatkan tambahan-tambahan ilmu dari mertuanya ini karena dia menikahi Darda yaitu putrinya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dan Darda itu dari sisi terjemah itu adalah orang yang giginya ompong ya. Sehingga jangan diterjemahkan ini karena sudah menjadi nama. Ya. Kalau bahasa mudzakarnya adrat, kalau muannasnya Darda. Bab karahiyatid du'a bi ta'jilil 'uqubati fid dunya. Bab dibencinya berdoa untuk minta disegerakan siksaan ketika kita masih di dunia. Fadhal. radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata rajulan minal muslimina khafata ay dha'fa lemah, al-farakh itu anaknya itu burung. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyahu qala na'am kuntu aqulu Allahumma ma kunta mu'aqibi fihi fil akhirati fa'ajilhu li fid dunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah atutiquhu aw qala la tastati'uhu. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Qala fada'allaha lahu fasyakahu. Babun fi karahiyati tamannil mauti li durrin yanzilu wa du'a bil khair. Bab dibencinya berangan-angan kematian karena madarat, yang dimaksud madarat ini adalah madarat dunia yang turun terhadapnya, dan berdoa dengan kebaikan. Adapun madarat agama, maka diperbolehkan seseorang itu berangan-angan kematian
Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Allahumma khudhni ilaik. Ya Allah, matikan saya saja, karena orang-orang sekarang sudah meninggalkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Imam Bukhari ketika sudah sempit hatinya karena orang-orang yang alim, sebagian orang alim menuduh beliau bahwa beliau ahli bid'ah, padahal sama sekali tidak melakukan. Beliau kemudian berdoa, Allahumma qbidni ilaik, akhirnya dikabulkan oleh Allah, wafat pada malam Idul Fitri. radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi karena kita tidak mengetahui mana yang lebih baik, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa seperti itu tadi. Tapi ada kaidah, yaitu hadis berikutnya, ini terakhir yang kita baca. Tafadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna tanpa ya. La yatamanna ahadukumul mauta wala yad'u bihi min qabli ayatiyahu innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairah. Ya, ini kaidahnya ya, la yazidul mu'min umruhu illa khairah. Jadi hukum asalnya orang beriman itu usianya pasti menambah kebaikan karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang beriman pasti beramal yang baik. Maka ini kaidah asalnya, setiap orang beriman ditambah hidup maka ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sakit, dia masih bisa beramal. Sehingga kalau tidak kuat terhadap sakitnya, maka mentoknya tadi pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup lebih baik, tambah saya hidup. Kalau mati lebih baik, matikan saya saja. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau ada tambahan dipersilahkan.